Ini ada satu lagi Pak Guru, ini ada gambar yang sangat epic sekali dari neohistoria.id. Oh, apa itu? Pak Guru bisa lihat sendiri. Oh, iya ini epic Captionnya ya. bagus nih. Menempatkan Marsinah dengan Soeharto sebagai pahlawan nasional ibarat menempatkan korban dengan pembunuhnya di bingkai yang sama, di mana pembunuh lebih banyak mendapatkan bunga daripada korbannya. Oke. Sudah bikin video detailkah Pak Guru tentang pengangkatan? Saya sudah bikin videonya. Linknya di bawah ya, silakan cantumkan. Saya jelaskan detail sekali bahwa Pak Harto memang sangat layak untuk jadi pahlawan nasional. Kisi-kisi sekenyot aja Pak Guru biar teman-teman tahu. Kisi-kisinya begini. Pelabelan pahlawan nasional sama sekali tidak dikaitkan dengan fakta, tapi dikaitkan dengan kepentingan kontemporer. Jadi gini nih ya. Sejarah yang Baraya nikmatin selama ini, saya harus tegaskan, itu bukan sejarah yang asli. Sejarah yang asli itu sulit sekali diakses oleh manusia yang hidup jauh-jauh hari sesudahnya. Dan karena itu, sejarah yang biasanya diberikan kepada kita, itu adalah sejarah yang penuh dengan demonisasi dan angelisasi. Orang yang baik dibuat sangat baik dengan kejahatan-kejahatan yang ditutupi, dan orang jahat akan ditulis dengan kejahatan yang luar biasa dengan kebaikan yang sepenuhnya ditutupi. Hitler akan menjadi penjahat seumur-umurnya, Hitler akan dianggap penjahat sampai generasi-generasi berikutnya dan akan mengabaikan semua kebaikannya, dan orang baik, nah siapa orang baiknya ya misalkan, itu akan disebut baik sebaik-baiknya. Itu karakteristik sejarah itu memang seperti itu, Baraya. Sejarah yang disebut sebagai sejarah nasional. Bahasa detailnya bisa langsung. Iya, detailnya lengkapnya di situ gitu. Jadi Baraya, jangan kaget dengan Pak Harto dilabeli sebagai pahlawan nasional. Ini satu lagi Pak Guru, ada sebuah cerita dari Ceritain Bang. Saya sudah izin buat di reaction ceritanya. Jelas menyelamatkan desa, lupa. Jadi ini nggak paham lagi gua. Kok lu bisa dipenjara karena menciptakan sesuatu yang jelas menyelamatkan desa, lupa. Jadi ini orang ada Teku Munirwan, kepala desa Mionasa Rayong, Aceh Utara. Jadi beliau ini menemukan benih padi yang bernama IF8. Hasil panennya bisa 2 kali lipat dari padi biasa, Pak. Senanglah warga kampungnya nih ya, Pak, karena mayoritas warga kampungnya ini adalah petani. Sampai Gubernur Aceh pun kasih dia penghargaan atas penemuannya ini, Pak. Tapi nggak lama setelah itu, polisi datang bawa surat penangkapan, Pak. Katanya si Munirwan ini melanggar undang-undang karena benih yang dia sebarin belum memiliki sertifikat resmi. Hah? Ini orang cuma mau bantu warga desanya, Pak. Malah diborgol. Padahal nggak ada lah yang rugi loh, Pak, sama sekali. Iya, lumrah lah itu. Kalau ngelawan kepentingan elit global tuh lumrah. Kepentingan elit global. Kepentingan mafia, kepentingan oligarki, kepentingan industri. Itu kalau orangnya terlalu lemah memang bisa aja di penjara. Tapi kalau orangnya cukup kuat, bisalah main di pengadilan dan akhirnya kong kali kong teknologinya bisa dibuat dan sebagainya. Tapi itu lumrah. Jadi kalau Baraya punya inovasi, tapi inovasi itu misal ya, di rumah Baraya itu sudah ada tukang batako yang sangat bagus dan sudah sangat terkenal. Kemudian Baraya bikin batako yang jauh lebih murah dan jauh lebih efisien. Nah, itu Baraya bisa aja dikenakan ini itu gitu. Ya begitu. Nah, kalau si Bapak itu kasusnya itu adalah kan karena tidak dapat izin, tidak punya sertifikat. Betul. Nah, harusnya bukan diborgol, tapi ya diajak untuk mensertifikasi temuannya. Nah, kenapa tiba-tiba diborgol, Pak? Kan itu. Tapi ya memang di negara-negara yang kurang maju dan kurang berkembang, ya mafianya biasanya kuat. Ini kita sumber informasinya masih sepotong ya, masih ini. Jadi bisa benar, bisa salah. Cuman maksudnya hal yang semacam ini sudah lumrah dan sering terjadi di mana-mana dan sudah kejadian juga. Dan orang-orang udah pada tahu. Buktinya adalah setiap kali ada orang yang berinovasi kayak bahan bakar dari air atau segala rupa bikin. Iya. Itu di komentarnya orang juga udah sadar bahwa harusnya jangan disebarkan karena dia pasti akan berhenti dan segala rupa. Iya. Dan saya tuh punya pengalaman otentik terkait dengan ini. Menciptakan apa? Bukan saya gitu ya, tapi saya tuh dulu tuh punya les-lesan. Nah, salah satu guru di tempat les saya tuh agak jenius sedikit si orangnya tuh. Nah, dia tuh menciptakan satu mesin itulah, saya nggak usah bilang-bilang juga nanti bahaya ya. Saya menciptakan mesin. Nah, tapi luar biasanya apa, Cik?
sama pihak kampusnya itu dihujat habis-habisan, dijelekin, sampai skripsinya tuh ditolak. Skripsinya itu, karya ilmiahnya itu tidak boleh menampilkan itu dan seterusnya. Oke, luar biasanya apa? Setelah ditolak, muncullah utusan dari penguasa atau pengusaha atau dari kampus. Udah, coba mana blueprintnya, saya pengen lihat hasilnya. Diambil, kemudian hasil itu tuh justru malah diajukan atas nama si pengambil itu kepada pejabat. Dan pejabat itu akhirnya bikin project dan bikin klaim bahwa ini kami berhasil menciptakan teknologi yang begini begitu. Dan akhirnya dapat dana cair, tapi sebenarnya tidak lanjut karena dianya juga kan nggak tahu gimana cara kelanjutannya, yang taunya cuman si teman saya itu. Nah, kejadiannya kayak gitu, itu pernyataan sepihak dari teman saya, tapi saya ngeliat si mesinnya apanya semuanya saya tuh ngeliat, dan sampai bukti screenshot apa segala rupa yang menunjukkan bahwa dirinya tuh diintimidasi, nggak boleh melanjutkan proyek ini, dimarahin, tapi malah diambil, kemudian jadi proyek dan lain sebagainya. Ya itu adalah sedikit-sedikit mah. Ya maksud saya hal yang semacam ini tuh lumrah. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini menciptakan sesuatu, keep aja buat teman-teman sendiri, jangan disebarkan. Nah, iya. Kecuali Baraya kabur aja dulu, atau Baraya menemukan investor yang idealis. Itulah kan banyak yang mengatakan bahwa teknisi-teknisi jenius-jenius pintar Indonesia tuh mendingan kerja di luar negeri itu karena lebih dihargai dan segala rupa lah. Memang di luar negeri selalu dihargai sih. Saya mau nutup episode ini dengan ini Pak Guru. Banyak sekali yang nge-WhatsApp ke saya, sampai bahkan nelpon-nelpon yang rata-rata tuh orang tua. Saya lihat tadi foto profilnya. Yang mengatakan bahwa Guru Gembul itu bekerja sama dengan Deddy Corbuzier untuk menciptakan sebuah alat bisnis trading yang menghasilkan 4 juta sehari. Wih. Itu hoax ya. Ya itu hoax ya, itu hoax ya. Jadi bapak-bapak itu hoax, ibu-ibu itu hoax ya. Jadi nama saya, foto saya, suara saya itu sudah banyak di AI kan? Betul. Dan kemudian banyak sekali lah, ada saya di borgol tuh ya. Ada... Dan bahkan ini saya ngomongin karena di WhatsApp per detik ini. Iklannya itu muncul di bawah video kita Pak Guru. Aduh. Coba. Aduh, Guru Gembul menjadi pusat perhatian dan bukan tanpa alasan. Iya, nah ini kata-katanya guys ya. Nah, jadi seolah-olah di podcast Deddy Corbuzier itu Guru Gembul ngomongin bisnis itu. Oh gitu, saya bukan pakar, sampai sekarang saya tuh belum jago bisnis Baraya. Jadi saya apalagi trading ya teman-teman. Apalagi trading, iya. Saya tidak main tradingan kayak gitu ya. Jadi itu pasti hoax ya, jangan sampai tertipu dan jangan nanya-nanya saya gimana biar untung. Saya juga tidak main. Adminnya kena spam itu ya. Iya betul. Di spam pertanyaan ya. Jadi hoax ya itu ya. Jadi Baraya pintarlah bahwa yang gitu udah pasti hoax. Iya. Oke lah teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa besok Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.